Bentar ya. Oke Ustaz, segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya, silakan Ustaz Rizal dimulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satu nikmat yang kita rasakan hari ini adalah kita bisa bersama-sama menghadiri acara syukuran penamatan pelatihan sekejap paham Al-Quran Juz 1 untuk level 1 kelas B. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala 20 peserta atau 27 peserta kelas B telah mengikuti program pelatihan sekejap paham Al-Quran dan menyelesaikan Juz 1 untuk latihan menerjemahkan ya, dengan sebanyak 20 kali pertemuan dalam durasi 2 jam setiap hari Ahad ya, yang dilakukan jam 12.30 atau ya jam 12.30 ya sampai 14.30. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama bisa hadir dalam acara ya, syukuran penamatan yang dilaksanakan oleh Sekejap atau Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran, dengan susunan acara yang akan kami bacakan. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian tilawah Al-Quran, ya, kemudian sambutan Pusat Pelatihan dari Ustazah Rahmawati Basarang, kemudian berikutnya sambutan dari Direktur Pusat Pelatihan, dan kemudian penutup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada acara yang kedua, yakni tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Agus. Kepada beliau falyatafaddal mashkura ma'jura. Terima kasih Saudara MC Ustaz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع
ركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير Sadaqallahul azim. Silakan dilanjutkan dengan terjemahannya langsung, Ustadz Pak Agus. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan jazahullahu khairan ala hadhihi tilawah al-jamilah. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dan sekaligus menerjemahkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman terhadap Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh yang kami hormati Ustazah Rahmawati Basarang. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah ya, karena curahan rahmat ya, kenikmatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu di ruang Zoom ini ya, dalam rangka untuk mengadakan tasyakuran ya, penamatan level 1 dari kelas B. Jadi alhamdulillah ya, saya sedikit menggambarkan tentang perjalanan ya sekejap faham Al-Quran ini, khususnya di tengah-tengah pandemi
ya. Dan alhamdulillah ya, sedikit saya menggambarkan bahwa untuk tasyakuran ya secara online ya, ini adalah kelas pertama yang mengadakan tasyakuran tersebut. Ya, karena yang sebelumnya ya kelas A juga yang sekitar 20 orang ya pesertanya beberapa bulan yang lalu juga sudah selesai ya, tetapi tidak sempat ya untuk diadakan kegiatan seperti ini. Terus terang sebenarnya di awal itu kami belum tahu ya bagaimana model tasyakurannya, karena sebelumnya ya tasyakuran ini selalu kami adakan secara offline ya, dan sebelum kita memulai acara ini sudah diputarkan ya beberapa tayangan-tayangan yang itulah ya yang selalu menutup setiap sesi penamatan ya level 1 ataupun level 2, selalu kita adakan kegiatan seperti itu. Dan tentu saja ini adalah kegiatan yang sangat dinanti-nantikan untuk bagi para peserta ya, karena mereka merasa bahwa luar biasa ya selama ini perjuangannya untuk mengikuti kelas sekejap ya, walaupun tertatih-tatih ya, tetapi kemudian pada akhirnya ya bisa diberikan sertifikat ya sebagai apresiasi kami dari perjuangannya ya untuk menyelesaikan kelas level 1 ini. Ya, dan sebenarnya ternyata setelah di perjalanan kita melihat ternyata tingkat keguguran untuk yang secara online dari peserta juga tidak kalah ya. Yang awalnya kami berpikir bahwa mungkin offline ya yang bertemu secara langsung ya, yang setiap pekan ya harus masuk kelas ya, yang harus bertatap muka dan merasakan bagaimana gregetnya kalau mau ujian ya, itu ternyata online juga ya, walau alam ya, ternyata juga banyak yang gugur ya, padahal Masya Allah kenikmatannya luar biasa, kita bisa di rumah kita masing-masing ya, tinggal menyetel, tidak harus keluar rumah, tidak harus bermacet-macet ya, tapi begitulah kenyataan yang ada yang sekarang ini kami dapatkan dan kami sedang mengevaluasi ya. Dari jumlah yang mendaftar untuk kelas B ya, yang pada awalnya alhamdulillah ya tercatat sampai sekitar 70 peserta ya, yang luar biasa ya, membuat kami juga tertatih-tatih untuk harus mendengarkan satu persatu setorannya setiap minggu ya, sampai sudah ada, aduh kenapa Ustazah saya kok tidak dikoreksi, aduh maaf Bu, ini kelasnya sudah bertumpuk juga yang harus kami koreksi, tapi ala kulli hal ya, ternyata bukan kami yang menyerah ya, ternyata para peserta yang sebagian menyerah untuk menyerahkan tugas-tugasnya ya. Jadi dari sekitar 70 orang ya yang dimulai kelasnya sejak tanggal 19 Juli 2020, alhamdulillah ya per 20 Desember 2020 yang selesai sampai akhir mengikuti ujian itu sekitar 28 orang ya. Dan jadi tersisa sekitar jadi sisanya itu sebagian besar ada yang masih mengakui ya, pengakuan dosa ya, artinya melaporkan bahwa kalau bisa kami mau pindah kelas atau turun kelas ya, misalnya masuk di kelas-kelas yang baru, kelas C, kelas D ya, sebagian, dan sebagian lagi belum tahu kabarnya ya. Semoga masih juga ada yang menyampaikan kepada kami ya untuk kemudian melanjutkan ya, bersedia untuk melanjutkan
programnya sampai selesai di level 1 ini. Jadi alhamdulillah ya, itulah penggambaran ya yang saya berikan kepada para peserta sekalian. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya, insya Allah ya, dengan perjuangan kita ya melewati 20 kali pertemuan ini ya, insya Allah tidak ada yang sia-sia ya, kalau kita niatkan betul-betul ingin memahami Al-Quran ya, agar kemudian kita semakin dekat ya dengan Allah ya, lebih bisa interaksi dengan baik dengan Al-Quran, insya Allah maka waktu yang kita gunakan kurang lebih 5 bulan ya, selama 20 kali pertemuan itu insya Allah tidak akan ada yang sia-sia, dan kita berharap ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semoga dengannya kita semakin semangat ya untuk mengikuti ya program-program sekejap ya yang lainnya di level 2 dan seterusnya. Dan kami berharap ya bahwa ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan ya selama proses pembelajaran ya betul-betul diterapkan ya, diaplikasikan dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita tilawah ya Al-Quran di rumah kita masing-masing. Jadi tidak sebatas hanya untuk setoran tugas ya, tetapi betul-betul kita memakai ilmu tersebut ya pada saat kita sedang membaca Al-Quran ya, kita bisa mengetahui ya pola-pola dan semua materi-materi yang telah diajarkan. Oke, alhamdulillah ya, saya cukupkan ya sambutan saya hari ini, dan saya sangat berbahagia ya dan sangat mengapresiasi semua ya peserta yang telah menyelesaikan ya program ini hingga tuntas. Ya, demikian ya. Terima kasih ya untuk semuanya, dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan-kekurangan yang ada selama proses pembelajaran ya, karena ya itulah upaya kami yang maksimal, dan tentu saja juga masih banyak kelemahannya ya, dan mohon dimaafkan ya atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustazah Rahmawati Basarang atas sambutannya. Kita berpindah pada sambutan berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran kepada Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak dan Ibu, pertama semua peserta ya dan semua alumni dari program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran level 1 dari kelas B, yang Masya Allah ya menjadi kelompok yang pertama, yang kelompok yang kedua ya yang bisa merampungkan program ini dalam masa pandemi ini ya. Dan ternyata Masya Allah
Ya namanya itu ujian, ya. Musibah itu bisa membawa berkah bagi sebagian orang, ya. Tergantung nanti cara mereka mensikapinya seperti apa. Ya, banyak orang yang galau ketika di rumah, tapi Masya Allah banyak orang yang Allah berikan manfaat ketika dia diberikan kesempatan untuk bisa berada di rumahnya. Ya. Dan tentu itulah sebuah sikap yang seharusnya ditampakkan seorang muslim ketika dia itu berada pada apapun kondisi. Makanya Nabi kita pernah mengatakan tentang ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kata Nabi, inna amrahu kullahu khair. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya keadaan seorang mukmin itu adalah sungguh menakjubkan. Kenapa? In asobahu dharra. Kalau dia in asobahu sarra, mendapatkan sebuah kenikmatan, dia itu syakar, bersyukur. Fakana khairon lahu, maka itu menjadi kesyukuran baginya, kebaikan baginya. Wa in asobahu dharra, kalau dia mendapatkan keburukan, hal yang tidak dia sukai, maka dia itu sikapi dengan sabara, bersabar. Kata Nabi, fakana khairon lahu, maka itu pun menjadi kebaikan bagi diri dia. Dan Masya Allah, ya, kami melihat ya bagaimana proses ya sekitar 28 orang ini, ya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian ini yang bisa melewati proses selama 20 kali tahu. Bahkan mungkin dari awalnya bahwasanya insya Allah semua punya kemungkinan untuk bisa mendapatkannya. Dan saya pribadi ingatkan, ya, pribadi saya demikian pula semua kita, kalau kita awal-awal berkenalan, ya, ini perkenalan. Kami menyampaikan tentang bagaimana kemudahan yang insya Allah, ya, akan Allah berikan kepada kita. Dan tentu yang paling utama janji Allah dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya sampai 4 kali itu, ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir, dan sungguh-sungguh kami Allah akan memudahkan Al-Quran. Allah akan memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk menjadi pelajaran. Dan Masya Allah, ya sekalian, secara pribadi sekalian, saya ini merasakan tekanan mental sebenarnya. Itu tekanan mental nih, karena saya yang sampaikan hal ini. Apakah mungkin bisa ataukah tidak? Pada kabur lagi para pesertanya, ya, udah promosi segala macam, ini bisa merusak nama Al-Quran dan seterusnya. Itu ada sedikit tekanan mental, ya. Tapi bertorol dari ayat itu, saya yakin bisa mendampingi, ya. Tapi tentu semua itu butuh proses. Karena ini bukan hal yang pertama bagi kami, ya, sudah sekian banyak orang-orang yang telah melewati dengan umur-umur yang juga sudah cukup tua, 60-70 tahun yang bisa melewatinya, sehingga pada akhirnya dengan izin Allah bisa kuat hati ini, akhirnya bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga pada akhirnya melewati kelas B ini sampai Masya Allah selesai juga pelatihan selama 20 kali pertemuan, ya. Dari awalnya tidak tahu sama sekali, akhirnya banyak yang dihafal, ya. Dari hal yang mungkin orang kira nggak bisa dihafal, menghafal kertas ajaib, ya, sekitar 70 kata, ya, yang sering berulang, ya, dari 100 kata yang sering berulang, bisa menghafal 6 wazan dengan hafalan kuat, ya, dan siap uji dari fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja sekarang, dari isim fa'il, kata pelaku, 4 kemudian fi'il amr, kata perintah, yang kelima fi'il madhi majhul, kata kerja lampau pasif, ya, fi'il mudhari majhul, kata kerja sekarang pasif. Yang saya mengalami, saya belajar lama sekali itu pesantren. Lama banget tuh. Tapi Masya Allah, Allah berikan kita jalan, dan Bapak Ibu menjadi bukti ini bisa menghafalkannya kurang lebih 14 kali pertemuan. Jadi sudah masuk pertemuan sudah selesai itu. Sudah selesai, ya. Dan siap diuji, siap ditanya, bisa bolak-balik, bisa ganti-ganti kata, dan bahkan Masya Allah bisa mempraktikannya. Ya. Saya bisa menghatamkan, belajar terjemah dan faham Al-Quran, juz 1 sampai dengan selesai. Dan pekan lalu Masya Allah, ya, kita bisa mengikuti ujiannya secara tulisan, demikian pula secara lisan.
Dan saya kira semua bisa merasakan ya, pribadinya, demikian pula teman-teman di kelas. Karena ini bukan ujian tulisan, ini ujian lisan. Berarti apa, ada ujiannya, ada tesnya kan, bisa melihatnya sejauh mana pencapaiannya. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan ini ya. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan kenikmatan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kepada kalian kenikmatan. Kenikmatan bertambahnya ilmu kita, dari ilmu juz 1, ilmu berikutnya dan seterusnya. Bahkan bertambah kenikmatan lain berupa efek-efek positif dari kita belajar, ketenangan hati, kebahagiaan keluarga, kenikmatan yang kita rasakan dan seterusnya. Maka semoga ini bisa kita dapatkan lewat keberkahan Al-Quran ini insyaallah ta'ala. Tapi sekalian, sebagai penutup saya ingatkan ya, sebuah ayat tentang manfaat orang itu menjadi ahlul Quran. Dan ini Masya Allah adalah materi-materi awal kita. Ketika Allah mengatakan tentang Al-Qurannya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka ayat berikutnya dan seterusnya sampai ayat yang kelima, manfaatnya menjadi orang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Masya Allah. Dan juga wa ulaika humul muflihun. Mereka itu sungguh orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, mendapatkan apa yang diinginkan, selamat dari keburukan di dunia, dan tentu puncaknya adalah beruntung di akhirat. Dan ini harapan kita, keberuntungan di akhirat. Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Allah kumpulkan bersama para sahabatnya. Dan juga tentu yang utama, Allah izinkan kita untuk bisa bersama dengan kekasih kita, kecintaan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan puncaknya tentu ada kenikmatan untuk bisa berkumpul, untuk bisa menatap, untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Ya, semoga Bapak sekalian, ini sekejap menjadi jalan bagi kita ya. Jalan serius bagi kita yang enggak punya waktu banyak, orang-orang sibuk, agar juga bisa merasakan paham tersebut. Terima kasih banyak atas semua dukungannya. Ya, tentu ini proses sangat panjang sekali. Dan sebagai kabar gembira bisa dikatakan ini sekejap sudah lengkap ya, fasilitasnya dari buku sekejap yang terbaru yang dirasakan oleh Bapak Ibu kelas B ini, buku terbaru yang dirasakan ini. Kalian sebelumnya itu merasakan buku-buku lama. Ya, kalau kelas B ini Masya Allah bisa katakan kelompok pertama yang merasakan buku terbaru itu. Hasil kerja panjang dari tim yang Allah kemudahan, kamus terbaru juga. Dan Masya Allah dengan izin Allah kurang lebih sepekan ini, lihat proses sangat panjang, kurang lebih 6 tahun disiapkan, berbagai macam tantangan, Allah beri kemudahan untuk bisa menerbitkan Al-Quran sekejap yang standar. Ya, standar ini alhamdulillah selesai. Ukurannya memang masih ukuran kecil ya, A5, tapi ini sudah cukup besar karena dia full Al-Quran dengan menggunakan metode sekejap. Dan insya Allah bagi Bapak Ibu yang nanti akan memilih, ya tetap bersama-sama kami lanjut ke level 2, insya Allah akan menggunakan bukunya sebagai buku wajib. Ya, karena nanti materinya adalah materi menerjemahkan juz 30, dan itu akan menggunakan mushaf sekejap semuanya. Ya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair atas semua kebersamaannya. Dan kami sebagai trainer yang mendampingi kelas ini, pertama ucapkan ya terima kasih banyak diberi kesempatan bisa mendampinginya, dan juga sekaligus ucapan tentu mohon maaf ya yang sebesar-besarnya kalau selama proses kita belajar ini banyak hal yang tidak pantas, yang masih kurang, yang terjadi dalam proses kita belajar. Apakah di kelas Zoom ini ataukah proses interaksi di ruang grup, ya di grup WhatsApp yang itu sangat utama, grup tersebut sangat utama, dan itu yang bisa katakan sangat mengambil waktu yang mengolah sebuah grup WhatsApp untuk pelatihan kita ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya kita bisa melewatinya, dan puncaknya pada hari ini kita bisa melewati acara syukuran penamatan ini. Demikian dari kami sekalian, dan kami juga ucapkan terima kasih banyak ini Masya Allah
kepada Bapak Ibu ya dari kelas-kelas sebelah, kelas tetangga ini, kelas tetangga yang mau menghadiri acara undangan kita ini. Ya, undangan kita ada kelas C, itu sekitar 90 orang pesertanya itu kelas C. Lalu ada juga kelas D sekitar 50-an dan ada juga kelas E sekitar 40-an. Ya, yang paling mungkin ada peserta yang baru belajar 3 pertemuan. Tapi Masya Allah saya lihat ini ada beberapa yang bersedia hadir untuk meramaikan acara syukuran kita ini. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga juga menjadi motivasi ya sehingga kelas-kelas yang C, kelas D, ini kelas C masih baru pertemuan ke-12. Kelas D itu baru masuk pertemuan yang ke-7 dan yang kelas E itu baru masuk pertemuan yang ke-3 tadi ya, kelas 3. Nah, ini sebagai misalnya media bukti bahwa insya Allah semua akan sampai juga ke tujuannya akhirnya 20 kali pertemuan. Demikian Bapak sekalian yang memuliakan dari kami sambutan ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kami. Terima kasih banyak. Syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC yang telah memberikan sambutannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada Al-Ustadz dan keluarga. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kemudian acara berikutnya pengumuman hasil pelatihan oleh pusat pelatihan yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC. Kepada beliau falyatafadhal. Oke. Bapak Ibu memuliakan, insya Allah kami akan menyampaikan pengumuman ya. Pengumuman hasil belajar selama 20 pertemuan. Tapi sebelum ini kami akan menunjukkan nikmat Allah ya. Inilah hasil kita belajar selama 20 kali pertemuan ya. Apa itu? Pertama adalah kita belajar tentang pola warna, pola garis, demikian pula pola angka. Dan secara khusus kita belajar tentang bagaimana kita bisa menghafal dengan kuat kertas ajaib itu. Ya, kertas ajaib ya. Nah, ini semua sudah tahu kan kertas ajaib itu berisi sekitar 100 kata. Kata-kata yang insya Allah akan muncul setiap barisnya. Dan kita sudah menghafal sekitar 70-nya ya, 70-nya. Dan Masya Allah semua sudah peserta telah menghafalkan, semua telah menghafalkannya. Jadi yang tamat telah menghafalkannya dengan bagus. Nah, kita akan mendengarkan penampilan sebagian peserta kita menghafal kertas ajaib, pola garis, demikian pola angka. Kemudian adalah kita belajar 6 wazan ya. Lampau, sekarang, pelaku, perintah, sekarang pasif. Demikian pula telah latihan sangat banyak kata-kata untuk kita rubah. Hari ini insya Allah kita akan lihat penampilan sebagai peserta. Ya, pertama dari Pak, ini berurutan ya, yang akan menghafal kertas ajaib, pola garis dan pola angka dari Pak Endang. Usia sekitar 52 tahun. Kemudian adalah hafalan 6 wazan. 6 wazan fa'ala dari Pak Husain Sukaria. Ini menjadi peserta yang tertua yang sampai sekarang bisa rampung. 79 tahun. Ya, sebelumnya kita ada 70 berapa? 73. Ini Pak Husain menjadi yang paling tua ini Pak Husain. Ya, yang selesai alhamdulillah. Juga penampilan dari Ibu perubahan contoh satu kata yang dirubah ke 6 wazan yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia Suciati Wardiman 61 tahun, ya. Jadi ini langsung ya bersambung ya. Kita mulai dengan Pak Endang dulu. Sudah siap Pak Endang? Insyaallah Ustaz. Oke, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Didengar dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, ila kepada qomli belum. Huwa dia mereka, anta kamu antum kalian,
Aku nahnu kami, Udiyahu mereka, kakamukum kalian, ya aku nah kami, ada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu. Alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, ina sesungguhnya apakah, Pak Endang, suaranya dinyalakan Pak Endang. Tadi mati. Inna sesungguhnya apakah? Ya, silakan lanjut Pak Endang. Ya. Ya. Inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan ilah kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, ala ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lemah tatkala au atau, kulama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'alla agar, injikalan tidak akan, anam bahwasanya tahti di bawahan bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian, itu ketika ya wahai anda sungguh indah di sisi hatta sampai seakan kau sungguh baina di antara bal bahkan. Itu tadi hafalan kertas ajaib. Sekarang saya akan lanjutkan dengan hafalan pola garis, warna, kemudian dilanjutkan dengan angka. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, kiri bawah kali berulang, kanan bawah ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekarang langsung Pak Husein, silakan nyalakan kameranya. Kedengaran nggak suaranya, Pak? Ya, oke Pak. Fa'ala fa'alu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum. Fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'ana kami telah mengerjakan. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Raf'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan.
Taf'aluna mereka mengerjakan. Taf'aluna kamu mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat, fa'il orang yang mengerjakan, fa'ilu orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah perempuan yang mengerjakan, fa'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. If'al, if'alu, if'al kerjakanlah kamu, if'alu kerjakanlah kalian. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna, fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilta kamu telah dikerjakan. Fu'iltum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Yuf'alu, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'aluna, uf'alu, nuf'alu, yuf'alu, dia dikerjakan, yuf'aluna, mereka dikerjakan, tuf'alu, kamu dikerjakan, tuf'aluna, kalian dikerjakan, uf'alu aku dikerjakan. Nuf'alu kami dikerjakan. Selesai, alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut ya, Ibu Yuli. Sudah siap Ibu Yuli? Siap Ustadz, terima kasih. Ibu Silakan Ibu, memilih kata syukur. Ya, silakan Ibu. Baik. Syakaro. Bismillahirrahmanirrahim. Syakaro, syakaru, syakaru. Syakarta, syakartum, syakartu, syakarna, syakaro dia telah bersyukur, syakaru mereka telah bersyukur, syakarta kamu telah bersyukur, syakartum kalian telah bersyukur, syakartu aku telah bersyukur, syakarna kami telah bersyukur. Yashkuru, yashkuruna, tashkuru, tashkuruna, ashkuru, nashkuru, yashkuru, dia bersyukur, yashkuruna, mereka bersyukur, tashkuru, kamu bersyukur, tashkuruna, kalian bersyukur. Ashkuru, aku bersyukur. Nashkuru, kami bersyukur. Syakir, syakirun, syakirin. Syakiroh, syakiros. Syakir, orang yang bersyukur. Syakirun, syakirin. Orang-orang yang bersyukur. Syakiroh, perempuan yang bersyukur. Syakirot, perempuan-perempuan yang bersyukur. Ushkur, ushkuru. Ushkur, bersyukurlah kamu. Ushkuru, bersyukurlah kalian. Syukiro, syukiru. Syukirta, syukirtum. Syukirtu, syukirna. Syukiro, dia telah bersyukur. Syukiru, mereka telah
bersyukur. Syukirta, kamu telah bersyukur. Syukirtum, kalian telah bersyukur. Syukirtu, aku telah, mohon maaf, syukiro dia telah disyukuri. Syukiru, mereka telah disyukuri. Syukirta, kamu telah disyukuri. Syukirtum, kalian telah disyukuri. Syukirtu, aku telah disyukuri. Syukirna, kalian telah disyukuri. Kami. Syukirna, kami telah disyukuri. Yuskaruna, tushkaruna, ushkaru, nushkaru. Yushkaru, dia disyukuri. Yushkaruna, mereka disyukuri. Tushkaru, kamu disyukuri. Tushkaruna, kalian disyukuri. Ushkaru, aku disyukuri. Nushkaru, kami disyukuri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf Pak Ustadz. Masya Allah kan. Bisa kan Bu? Ini hebat Bu. 80 orang nonton Bu ini. Malu salah. Tapi sudah luar biasa Bu ya, artinya dengan kondisi begini kita bisa tampil depan umum kan. Itu sebenarnya bukan hal yang mudah itu Bu ya. Gitu. Tapi kalau bisa ramai-ramai Bu, apalagi cuma sendirian Bu. Insya Allah lebih mudah ya. Oke. Barakallahu fikum ya Pak Endang, Pak Husen, demikian pula Ibu Yulia. Sekarang kita akan penampilan menerjemahkan ayat. Ya, oke. Saya akan munculkan slide-nya ini. Ada 2 peserta ya yang kita siapkan. Oke. Yang pertama Pak Irwan Krisnamurti. Ya, beliau ini Pak Dokter. Pak Dokter, usia 44 tahun. Akan menerjemahkan Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Ini sudah bagian terakhir ya. Juz 1. Disambung dengan Ibu Erna Abdullah ya, dari Makassar. Pak Irwan dari Jakarta ya. Yang akan menerjemahkan Ibu Erna akan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Ya. Sudah siap Pak Irwan? Insyaallah. Oke, bismillah Pak Irwan, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isyarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-qawaida minal baiti, pondasi dari Baitullah, wa Ismail, bersama Ismail dan Ismail, seraya berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau sungguh maha melihat dan maha mengetahui. Rabbana waj'alna, ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini laka, orang-orang yang berserah diri laka kepadamu, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana, dan dari anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, laka kepadamu, wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami manasikana, manasik kami, wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau sungguh maha penerima taubat dan maha penyayang. Rabbana wa ba'ats fihim, ya Tuhan kami,
dan utuslah di antara mereka rasulam minhum, seorang rasul dari mereka atau dari golongan mereka, yatslu alaihim, dia akan membacakan alaihim atas mereka ayatika, ayat-ayat engkau, wa yu'allimuhumu wa yu'allimuhumul kitab, dan dia akan mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan dia akan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau sungguh maha perkasa, maha bijaksana. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Irwan. Lanjut ya Ibu Erna Abdullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci agama Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh-sungguh kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Idza qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, aslim, patuh dan tunduklah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim berkata, aku patuh tunduk kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapannya itu kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan demikian juga Yakub. Ya bani ya innallaha astafa lakum-ud-din. Seraya berkata, wahai anak-anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, astafa lakum-ud-dina, telah memilih agama ini bagi kalian. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan orang-orang yang tunduk dan patuh atau berserah diri. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Erna Abdullah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ya penampilannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah. Jadi itulah kurang lebih semua materi-materi yang telah kita pelajari dari level dari awal pelatihan sampai dengan Hatam Juz 1. Semua telah kita pelajari ilmunya dan sudah juga praktik menerjemahkan sampai Hatam Juz 1 dan telah diuji 2 kali. Dan ini adalah hasil belajar kita. Harapan kita dengan ini semuanya benar-benar bisa kuatkan ilmunya kepada kita, ya. Bukan sekadar pengajian biasa nih Bu, ini benar-benar belajar ini, ya. Tapi kita berharap punya efek sangat besar. Dengan izin Allah Bu, setelah belajar 20 kali pertemuan, kita ujian 2 kali. Dan terakhir minggu lalu, Masya Allah, kami sudah periksa hasil ujiannya. Dan hari ini Bu, kami hendak menyampaikan ya hasil ujiannya kepada semua peserta, ya. Dan juga semua yang hadir saat ini. Ini tentu sebagai kesyukuran kepada Allah atas usaha kita ini, ya. Yang pasti semua akan semua bagus, semua ada manfaatnya. Tapi ya untuk keperluan sebuah pelatihan ya kita akan sampaikan beberapa peserta yang utama. Bapak Ibu, kami telah bagi ini peserta menjadi 3, kurang lebih 4 sebenarnya ya. 4 penilaian. Yang pertama itu adalah mereka yang mendapatkan nilai
mumtaz, istimewa. Selama proses kita belajar ya, istimewa artinya sangat bagus ya, kurang lebih 90 ke atas nilainya, 90 ke atas. Yang kedua adalah yang diberikan nilai jayyid jiddan, baik sekali. Itu antara 80 sampai dengan 89 ya. Lalu yang ketiga adalah nilainya itu adalah jayyid, baik ya. Itu antara 70 sampai dengan 79. Yang ketiga adalah nilainya itu nilai makbul ya. Yang keempat ya, makbul artinya cukup. Antara 60 sampai 69. Yang terakhir adalah yang nggak lulus. Yang lulus. Cuma sini kita nggak ada ya, alhamdulillah Bu, nggak ada. Paling minimal ada nilai itu jayyid. Paling kurang ya baik. Jadi antara 70 sampai dengan 79. Itu penilaian kurang lebih ya. Oke. Tapi Bu, saya hanya akan menyebutkan namanya secara khusus itu. Mereka yang Allah berikan nikmat bisa mendapatkan nilai mumtaz ya. Mumtaz. Asalnya kan nanti jayyid jiddan dan jayyid saya sebutkan secara umum saya semuanya sekaligus. Ya karena agak banyak pesertanya ini. Oke. Dan saya akan tunjukkan langsung ya sertifikatnya yang nantinya secara resmi akan dikirimkan oleh admin kita ke masing-masing person. Ya sertifikat resminya itu online, bentuknya PDF atau JPEG ke masing-masing peserta. Oke. Yang pertama ya yang mendapatkan nilai mumtaz ya dan dianggap sebagai peserta yang terbaik insya Allah adalah peserta yang diberi yang bernama ini sertifikatnya ya. Nah ini Pak Endang. Pak Endang. Ada Pak Endang? Coba bisa tampakkan mukanya Pak Endang? Dan terkenal videonya. Mana coba? Boleh tampakkan? Mana Pak Endang? Ya Allah. Yang video itu ya. Kata nih ya. Kalau Anda itu Pak Endang itu. Pak Endang. Ada ya? Oke, alhamdulillah. Jadi ini Pak Endang ini alhamdulillah mendapatkan predikat mumtaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sudah ya? Lalu berikutnya adalah Pak Agus Priantoro. Alhamdulillah. Bisa ditampakkan wajahnya Pak Agus? Barakallahu fiik. Itu ya Pak Agus itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas ini. Beliau ini Masya Allah masih karyawan ya istilahnya PNS ya di mana Pak Agus? Di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Masya Allah orang sibuk ini. Di Tarakan ya? Di mana? Tarakan ya? Ya di Tarakan. Allah Akbar masih bisa mumtaz. Oke ya, alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Jadi untuk laki-laki memang hanya 2 yang bisa mumtaz. Hanya Pak Endang, demikian pula Pak Agus ini, alhamdulillah. Dan saya kira semua bisa melihat ya, teman-teman yang dikasih bisa melihat bagaimana Pak Agus dan Pak Endang luar biasa selama kita belajar. Ya, kita. Berikutnya ya adalah Ibu Ulfatun Amanah. Ada Ibu Ulfatun Amanah dari Bandung. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ini Ibu Ulfatun Amanah alhamdulillah mendapatkan mumtaz. Oke, selesai. Bahkan beliau sekarang sudah menjadi perwakilannya resmi sekejap untuk wilayah Bandung. Dan maka sudah mulai melatih dan menyiapkan para pelatihnya. Gitu. Alhamdulillah. Nafa'allahu bikumul ummah. Ya, Ibu Ulfa Amanah ya, Bu. Oke. Yang keempat, beliau adalah peserta akhwat yang terbaik lah untuk akhwat ibu-ibunya, ya. Lalu berikutnya, siapa yang kira-kira ya? Yaitu Ibu Yulia Suciati Wardiman. Ibu saya sebenarnya nggak percaya sebenarnya Ibu. Cuma saya lihat nilainya, saya harus memberikan mumtaz kepada beliau. Ternyata Masya Allah gitu kan. Bu ya, oke. Jelas Bu ya, alhamdulillah. Ini Ibu Wardiman, Ibu Yulia Suciati Wardiman. Awalnya terasa berat ya, tapi semakin kesini Masya Allah semakin terasa kemampuan Ibu Yulia. Dan saya yakin karena faktor doa sama Allah, belajar serius, dan akhirnya Allah kasih kemudahan. Oke ya. Yang berikutnya ya. Yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima adalah Ibu Fatma Martunus. Ada Ibu Fatma? Ibu Fatma. Ada Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah ini Ibu Fatma.
Berapa umurnya Fatma? 23, Ustaz. Oh, 23 tahun. Ini kayak peserta termuda nih kayaknya nih ya. Peserta termuda ini kelas kita ini, alhamdulillah. Masih kuliah Mbak ya? Masih kuliah Mbak atau sudah selesai? Baru aja selesai, Ustaz. Di mana Mbak? Di Solo. Kampus apa? Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Oh, Surakarta, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini termasuk yang mutus ya, alhamdulillah. Dan yang terakhir nih, yang terakhir adalah Ibu Lela Asmara. Datang lah. Ada Ibu Lela? Langsung di wisuda Ibu Lela ini, Bunda Lela. Ada Ibu Lela Asmara? Ustaz. Masya Allah. Barak. Coba di mana orangnya, Ibu Lela Asmara? Ada Pak. Oke, ada ya, alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Di antara para peserta ya, yang bisa mendapatkan imunitas ya. Beliau ini yang tinggal Depok ini. Ya. Beliau dulu kuliahnya di UI, Bu ya? Iya, Ustaz. UI, alhamdulillah UI. Apa jurusannya, Ibu? Kesehatan masyarakat, Ustaz. Gitu. Ini beliau didampingi oleh teman saya nih, Ustadz Mukhtar Sudibyo. Ini yang mana? Teman saya, Bu, sama-sama masuk pesantren, satu kelas sampai selesai di pesantren Darul Jakarta. Tapi akhirnya kita berpisah. Ya, berpisah, beliau nyambung ke Al-Azhar di Mesir dan saya nyambungnya ke Madinah, alhamdulillah. Nah, sekarang bisa bersama-sama ini ya di pelatihan sekejap ini, alhamdulillah. Adalah, Masya Allah, syukur Ustadz Mukhtar ya, mendampingi, alhamdulillah. Oke, jadi demikian ya, 6 orang peserta yang alhamdulillah mendapatkan nilai mumtaz. Harapan kami semoga dengan ini penilaian bisa semakin memberikan semangat kepada semua peserta. Asalkan yang sisanya itu, Bu, ini antara yang jayid dan demikian pula yang jayid. Ya, nanti lengkapnya saya kirimkan ya ke masing-masing peserta. Saya bacakan ya secara lengkap ya para peserta yang selesai ini program. Oh, ada yang terlupa, terlupa. Ibu Erna Abdullah. Ini juga mumtaz ya, alhamdulillah. Yang tadi penampilan untuk apa? Untuk menerjemahkan bagian terakhir. Masya Allah. Ada Ibu Erna Abdullah? Ya Ustaz ya. Oke. Ibu Ella dari mana? Saya dari asli Bima Ustaz, tapi domisili di Makassar. Apa aktivitasnya Ibu? Saya pegawai swasta Ustaz. Oh begitu ya, Masya Allah. Sekarang usianya berapa Ibu? 40, sudah mau 46. Oh, alhamdulillah. Jadi saya katakan bukan anak baru belajar ya, sudah lumayan berumur ya. Oke. Jadi itu kurang lebih ada 6 ya. Ada 6 kurang lebih peserta yang Masya Allah, Allah berikan kemudahan rezeki bisa mumtaz. Ada Pak Endang, kemudian ada Pak Agus, kemudian Ibu Ulfa, Ibu Yulia, Ibu Fatma, Ibu Lela, dan Ibu Erna. Alhamdulillah. Oke. Lalu berikutnya, ini adalah peserta yang bisa merampungkan pelatihan ya. Saya bacakan ya satu persatu. Dari yang paling atas. Atau boleh Ustaz Rizal bantu bacakan? Ya Ustaz. Bisa bantu bacakan Ustaz Rizal? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan kami sebutkan nama-nama peserta yang telah mengikuti ujian level 1 dan dinyatakan lulus. Ya, ini dapatkan jayid dan jayid ya, antara dua itu. Ya, dengan nilai jayid jidan atau jayid. Yang pertama Muhammad Ihsan, kemudian 2 Irwan Kresnamurti. Oh ya. Kemudian ketiga Muhammad Julmawansah Abdullah. Oke. Kemudian Arneli Darwita. Kemudian Ari Suyitno. Kemudian Bapak Fadlan. Kemudian Ibu Nina Marlina. Ke-8 Ibu Warda Mustafa. Ke-9 Ibu Siti Sadah. Ke-10 Ibu Nurhayu. Ke-11 Ibu Siti Rahmatia Ishak. Kemudian ke-12 Ibu Istiqomah. 13 Ibu Tri Pratiwi Suci. 14 Ibu
Kenjana Hilmina. Apa ini? Ya, betul. Betul? Ya, silakan terus. 15, Ibu Husnani. 16, Ibu Sridini Indarini. 17, Bapak Didit Nursai. 18, Bapak Husen Sutakarya. 19, Ummu Salamah. 20, Alfian Martunus. Dan yang ke-21, Ibu Dwi Pertiwiani. Ya, oke ya. Jadi Pak, jadi demikian ada 28 orang peserta ya, alhamdulillah yang bisa merampungkan program kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari semua ilmu dan proses yang telah kita lewati ya. Ini adalah bagian pertama dan semoga Allah bisa pertemukan kita lagi dalam level berikutnya insyaallah taala. Oke. Kita lanjut ya, lanjut aja sekalian. Sekarang kita mau mendengarkan testimoni sebagian peserta yang Masya Allah telah melewati proses belajar sekian lama. Ya, oke. Kita mulai dulu ya dari peserta yang terbaik. Siapa itu? Pak Endang. Oke, Pak Endang silakan memberikan testimoninya Pak Endang sekitar 2-3 menit. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Endang Rahmat. Saat ini saya tinggal di Bekasi. Saya berusia 52 tahun. Sehari-hari bertugas sebagai seorang kepala pabrik salah satu perusahaan makanan di Indonesia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, perkenalan pertama saya dengan metode sekejap sebetulnya sebagai salah satu skenario yang Allah berikan buat saya. Ada teman yang share rencana untuk pengenalan program metode sekejap di dalam sebuah grup WA, dan akhirnya saya tertarik untuk join, untuk ikut, bahkan akhirnya mendaftar sebagai peserta. Alhamdulillah, 20 pertemuan bisa saya ikuti dengan baik, tanpa absen, meskipun mungkin posisi saya bisa saja sedang di luar kota, saya coba usahakan untuk ikut. Kenapa? Karena saya merasakan ada pengalaman yang luar biasa, bisa ketemu dengan teman-teman, dengan Bapak, Ibu dari seluruh Indonesia, dengan rentang usia yang begitu panjang. Seperti tadi kita dengar ada yang 23 tahun, kemudian ada juga yang 79 tahun. Jadi saya pikir buat saya yang 52 tahun tidak terlambat untuk belajar. Dan sepertinya ini memang jawaban dari Allah untuk saya, karena pada waktu itu saya berkeinginan keras untuk bisa memahami Al-Quran dengan sangat baik. Dan Alhamdulillah, salah satu skenarionya itu adalah bertemu dengan kegiatan pembelajaran melalui metode sekejap. Terus terang saya mengikuti kegiatan ini dengan begitu antusias dan semangat, karena saya ingin sekali mendapatkan banyak hal dari pendidikan ini. Sehingga saking semangatnya ketika di awal-awal tugas-tugas yang diberikan biasanya banyak, dan saya selalu mengerjakan tugas itu di saat-saat akhir. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa melakukan perubahan sedemikian rupa, dan karena saking semangatnya sehingga saya selalu bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di awal. Jadi selesai kelas pembelajaran biasanya malam hari saya sudah kerjakan dan sudah kirimkan. Dan terus terang teman-teman semua itu merubah kebiasaan saya menjadi jauh lebih baik ketika harus mengerjakan sesuatu. Jadi selama di dalam kelas saya merasa bahwa semua peserta begitu semangat untuk ikut, sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk tidak semangat juga. Untuk itu terima kasih kepada Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris yang sudah memberikan ilmunya demikian banyak. Bahkan terima kasih juga karena saya diberikan kesempatan untuk ikut program lain bersama beliau. Dan tentu saja mudah-mudahan ini bagian dari rencana Allah untuk mewujudkan semua keinginan saya untuk bisa menjadi seorang ahlul Quran yang mampu membaca, memahami, menghafal, mengamalkan, dan sekaligus mendakwakan Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah ridho karena
apa yang saya lakukan, dan tentu saja insya Allah saya akan ikut di dalam kelas selanjutnya untuk memastikan saya bisa mendapatkan ilmu yang baik dan banyak dari sini, dan insya Allah tentu saja sesuai dengan tujuan yang saya inginkan capai di dalam kehidupan saya di dunia ini, dan insya Allah juga untuk kehidupan akhirat kelak. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya sudah menjadi bagian dari proses pembelajaran ini dengan saya, dan saya banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah. Demikian. Sekarang berikutnya, ini bagi saya orang yang sangat luar biasa ya, karena beliau orang yang pertama kali bisa selesai dengan usia yang bisa katakan bagi banyak orang jadi penghalang, dan beliau mau membuktikan beliau bisa merampungkannya. Saya mohon testimoni dari Pak Hussein yang usianya masya Allah mencapai sekitar 79 tahun. Silakan Pak testimoni Pak. Silakan. Semua jadi motivasi bagi yang lainnya. Silakan Pak Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya perkenalkan dulu dengan diri saya, namanya Hussein Sutakarya. Saya pensiunan Angkatan Darat. Umur saya 79 tahun. Membaca Al-Quran memang sudah sering dilakukan, Pak. Dan membaca arti kata per kata juga, dan tafsirnya kadang sering saya baca. Tetapi selalu ada keinginan untuk memahami dengan menerjemahkannya sendiri. Saya pernah belajar bahasa Arab beberapa lama, tapi kelihatannya sulit sekali karena tata bahasanya yang sulit dan banyak sekali perubahan-perubahan kata, perubahan-perubahan huruf, sehingga akhirnya mogok di tengah jalan. Kemudian saya baca di WA mengenai sekejap ini, dan kemudian saya daftar dan alhamdulillah diterima. Ternyata pelajarannya, tata bahasanya sangat sederhana, sangat disederhanakan, dan langsung dipakai untuk menerjemahkan Al-Quran. Saya kira ini suatu cara yang sangat menarik, ya. Kemudian juga cara membawakan dari trainernya Pak Ustadz Nur Ihsan itu sangat menarik, dan saya kira kita semua juga merasakan bahwa apa yang diajarkan dan apa yang diperintahkan untuk dikerjakan itu sangat menyenangkan. Dalam 20 pertemuan ini, saya merasakan sudah banyak yang saya dapat, dan saya sudah lebih enak kalau membaca Al-Quran. Tapi saya tahu bahwa saya harus terus ikut tahap-tahap selanjutnya supaya pemahaman saya menjadi lebih baik. Terus saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, dan terima kasih juga pada teman-teman semua yang sangat menyenangkan, yang membuat saya juga bersemangat untuk belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lalu berikutnya nih, saya minta testimoni dari seorang peserta yang awal-awalnya saya lihat ini sedikit merasa berat, dan masya Allah memilih untuk bertahan, dan pada akhirnya masya Allah
Luar biasa, luar biasa ujiannya dan semuanya, Masya Allah. Dan semuanya jadi inspirasi bagi yang lainnya. Saya persilakan kepada Ibu Yulia, ya, Suciati untuk menyampaikan kesan-kesan selama pelatihan sekejap. Silakan, Baik, Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz Nur Ihsan dan Ustazah Rahma Basarang dan rekan-rekan peserta sekejap kelas B yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk mengikuti pelatihan ini. Saya usianya 61 tahun dan sudah 3 tahun menjalani pensiun. Sebelumnya saya bekerja di Pertamina yang bergerak di bidang kesehatan. Setelah pensiun, saya selalu memohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, mohon hamba diberikan guru belajar tahsin yang baik. Karena memang kemampuan saya membaca Al-Quran itu sangat-sangat kurang. Saya takut sebentar lagi saya meninggal, tetapi saya tidak punya bekal. Akhirnya saya mendapatkan teman dan kami di grup tahsin, beliau mengirim WA tentang sekejap. Dan Ibu langsung tertarik, lalu Ibu mendaftar dan syukur alhamdulillah diterima. Pada saat-saat pertama memang betul Pak Ustadz rasanya berat. Pertama kemampuan membaca Al-Quran Ibu kurang. Kedua, pelajarannya itu harus disenandungkan seperti kertas ajaib, pola 6 wazan. Ibu menyadari kalau suara Ibu kan jelek, parau, malu kalau disuruh. Jadi ketika disuruh sama Ustadz di kelas, ayo Bu Yulia, Ibu rasanya apa ya, malu gitu karena tahu menyadari kekurangan. Saya bilang, Ustadz suara saya jelek. Tapi Ustadz bilang, nggak apa-apa jelek. Dia bilang, yang penting apa yang dihafalkan itu benar, dia bilang. Dan itu memberikan spirit bagi saya untuk belajar. Dan memberikan semangat sehingga saya tidak putus asa. Akhirnya dengan susah payah bisa juga hafal kertas ajaib, pola kata yang 6 wazan itu, walaupun pertamanya itu sangat berat. Dan syukur alhamdulillah memang Allah sudah memberikan kelebihan kepada Ustadz untuk kami yang tidak mempunyai background bahasa Arab itu dapat belajar dengan metode sekejap ini. Dan sungguh alhamdulillah sangat luar biasa, sangat membantu. Insya Allah ilmunya Ustadz berkah dan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena kami semua menikmatinya manfaat dari metode sekejap ini. Insya Allah kalau ada umur Ibu juga akan ikut di level yang kedua. Dan saya surprise Ustadz, kok bisa dapat mumtaz, Masya Allah, sementara kemampuan bahasa Al-Quran saya sangat kurang. Ya Allah, tapi mungkin Allah memberikan kesempatan ya, karena setiap saya sholat, tahajud, sholat fardu, ketika menjelang ujian itu saya minta tolong sama Allah, ya Allah berikan kemudahan saya untuk belajar, ya Allah, untuk menerjemahkan itu nggak mudah. Apalagi kata-kata yang berwarna hitam, ya Allah sudah tua kayak gini susah ingatnya. Tapi ya mungkin kehendak Allah akhirnya bisa juga. Terima kasih Ustadz atas semangatnya dan supportnya kepada kami. Dan kepada teman-teman semua, Ibu minta maaf kalau selama ini Ibu suka berseloroh dengan Pak Endang, Pak Agus, Pak Didit, dan semua teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebelum acara dimulai, soalnya kami suka ya saling bercanda gitu. Mungkin ada yang tersakiti, Ibu minta maaf. Itu aja Pak Ustadz. Dan untuk teman-teman dari kelas lain yang masih hadir, tetap semangat. Jangan mau kalah dengan Bu Yulia. Bu Yulia aja yang tadinya tersendat-sendat, akhirnya bisa juga ya Pak Ustadz lulus. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, makasih banyak ya. Ini luar biasa inspirasinya Bu ya. Alhamdulillah ya. Yang berikutnya nih, peserta yang saya luar biasa. Saya yakin beliau sangat sibuk sekali ya. Orangnya dibilang masih muda tapi luar biasa kesibukannya, tapi bisa selesai. Karena banyak peserta yang seperti beliau ini nggak selesai. Sama-sama posisinya beliau. Kita panggil coba Dr. Irwan Krisnamurti. Ya, silakan Dokter, bisa kesan-kesannya Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang
sepertinya doa kita hampir sama ya Bu, Bapak-bapak. Artinya kita selalu berdoa untuk dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Qadarullah kita dipertemukan di tempat yang sama, yang dibimbing oleh Pak Ustadz Ihsan. Memang mungkin ini sebuah nasihat dari saya buat yang kelas C, D, dan E. Kuncinya istiqomah, Bu. Kuncinya istiqomah, tetap begitu ya. Memang hadis maupun dikatakan bahwa orang itu akan dilihat di akhirnya. Di akhirnya. Saya menyadari bahwa ya kalau boleh dikatakan simpelnya keimanan saya dalam belajar ini naik turun gitu. Beda dengan beliau-beliau yang memang layak untuk mendapatkan nilai mumtaz. Insya Allah Pak Ustadz juga dengan seadil-adilnya memberikan nilai itu, kalau kita lihat ya layak, karena beliau-beliau inilah yang tetap istiqomah sampai di ujung untuk tetap belajar. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, nggak apa-apa. Bagi kita memang sebenarnya bukan nilai, tapi Allah melihat usaha kita. Yang dilihat usaha kita. Karena siapa yang membaca Al-Quran, mengartikan dengan terbata-bata, pahalanya 2. Nggak apa-apa. Allah masih pengen lihat saya terbata-bata dengan 2 pahala ya Pak Ustadz. Iya, betul. Gitu. Okay. Cuman yang jelas, prinsip saya adalah meskipun saya menerima kenyataan, artinya keadaan saya baik sulit maupun lenggang, tetap harus berprinsip belajar nggak pernah berhenti. Apalagi yang kita pelajari adalah ilmu yang insya Allah akan membawa kita ke akhirat. Gitu. Saya kalau dibilang berkata menyesal tapi beruntung. Kenapa menyesal? Menyesalnya ya kok nggak dari lebih muda gitu. Kayak tadi saya takjub tuh sama yang umur 23 tahun tuh. Takjub saya masih muda gitu kan, sudah belajar bahkan berprestasi, itu luar biasa. Ajib ya Pak Ustadz kata orang-orangnya katakan. Nah, tapi saya bersyukurnya kenapa? Saya masih diberikan kesempatan sama Allah untuk terus memperbaiki diri. Saya juga secara pribadi mohon maaf kepada rekan-rekan semua. Saya suka ngebanyol, suka ngeledek, suka bikin rusuh lah ibaratnya ya. Terutama Pak Ustadz yang suka gangguin dengan pertanyaan-pertanyaan konyol saya. Mohon maaf, terima kasih banyak buat Pak Ustadz dan rekan-rekan yang sudah menyemangati saya dalam belajar. Terima kasih, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Irwan atas motivasinya. Lalu berikutnya Bu, ini saya mau testimoni ya dari peserta yang sebenarnya pernah mengalami proses belajar bahasa Arab panjang, ya kan gitu kan? Kita mendengar bagaimana bandingannya dia sekolah belajar bahasa Arab dengan ikut sekejap yang cuma sebentar ini, yaitu Ibu Ulfah. Ya, mungkin boleh cerita ya tentang beliau sendiri. Yang satu beliau ada background bahasa Arabnya. Silakan Ibu Ulfah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matihi litatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita, khususnya karunia kesehatan dan ketapan iman. Dan Masya Allah kami bersyukur sekali dengan Allah dan juga dipertemukannya dengan para ikhwah fillah. Di mana memang pada awalnya saya adalah seorang kepala sekolah berprestasi tingkat nasional dan memimpin salah satu sekolah SMP IT di Jawa Barat, dan saat itu memang saya terlalu sibuk untuk ngurusi sekolah, sehingga untuk keluarga dan masyarakat waktunya justru malah tidak menjadi prioritas. Dan saat itu saya memutuskan diri untuk mundur dari kepala sekolah, dan alhamdulillah saat ini memang kita membuka rumah Quran dan sekolah yang kami mulai dari nol, dan alhamdulillah memang kami banyak belajar dari sekolah-sekolah yang pernah saya menimba ilmu, di antaranya juga manajemen dan juga program-program unggulan. Saat ini memang banyak sekali sekolah-sekolah yang mempunyai program unggulan tahfidz,
gitu ya. Namun sayang ketika program unggulan tahfidz itu tidak diimbangi dengan tafhimnya gitu. Qadarullah saya bertemu dengan Ustadz Nur Ihsan di salah satu sekolah dan menjadi pertemuan yang Allah takdirkan gitu ya, karena kita selalu berdoa Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami menjadi ahlul Quran. Disitulah memang kami cukup memberikan motivasi untuk diri sendiri bahwasanya adanya saya itu harus memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar gitu. Sehingga saat itu saya sudah mulai menyampaikan, Ustadz, waktu itu sudah mulai menyampaikan karena memang alhamdulillah saya pernah belajar juga beberapa metode terkait dengan bahasa Arab dan juga terjemah Al-Quran ya. Beberapa metode kami pelajari, tapi qadarullahnya Allah pertemukan dengan metode sekejap ini yang saat itu memberikan kemudahan sekali untuk orang-orang yang belajar. Dan mohon maaf juga saat itu memang ilmu saya juga belum mumpuni, dan alhamdulillah di bulan September Ustadz sempat WA saya, japri saya, dan saat itu saya terbuka bahwa ilmu itu terus harus terupgrade gitu. Dan saya termasuk belajar yang buku dulu Ustadz. Dan Masya Allah dengan adanya buku baru ini luar biasa. Saya melihat percepatan sekali gitu ya. Ketika kami mengajar dengan buku lama, dengan yang buku baru itu Masya Allah cepat sekali. Dan kami rasakan, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan ilmu, dan juga atas izin Ustadz Nur Ihsan, saat ini kami mempunyai beberapa halaqah, dan satu halaqah itu ibu-ibu yang usia 65 tahun ke atas, ya 65 sampai 80 tahun. Dan luar biasanya ketika kami baru melaksanakan 5 pertemuan, Masya Allah, mereka sampai menangis gitu ya Ustadz. Masya Allah, mudah-mudahan ini adalah ilmu yuntafa'u bih yang Ustadz niatkan gitu untuk kami masyarakat muslim. Bagi saya pribadi sudah mengetahui ilmunya, mempunyai semangat untuk mengajarkan bagi masyarakat di sekitar kami yang membutuhkan ilmu seperti ini. Saya bertemu dengan Ibu Hajah Teti, salah satu peserta kami. Beliau itu terkendala dengan matanya ya, katarak gitu. Dan Masya Allah beliau tetap membeli buku walaupun tidak melihat warna gitu ya. Warnanya sampai beliau nggak bisa melihat. Tapi Masya Allah ketika saat ini sudah sampai materi Al-Baqarah, Al-Fatihah, oleh Allah diberikan keistimewaan untuk pendengarannya sangat luar biasa gitu. Sehingga ketika kami tampilkan surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, beliau mampu melafalkan dan menerjemahkan. Dan beliau sujud syukur ketika di usia senja beliau dipertemukan dengan kami. Dan saat ini kami hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kesehatan untuk Ustadz dan tim beserta keluarga. Mudah-mudahan ini adalah ilmu yuntafa'u bih yang akan terus mengalirkan pahala untuk Ustadz. Karena kami menyadari bahwa pernah bertemu dengan Ustadz itu tahun berapa itu ya. Berarti prosesnya sangat panjang ketika saya mendapatkan buku yang merah ini. Prosesnya sangat panjang gitu. Dan juga cerita dari Rizal Hamzah gitu ya, bagaimana perjuangan Ustadz Nur Ihsan di dalam menyusun mushaf sekejap gitu. Sampai saya tuh di situ terkadang merenung gitu ya. Masya Allah, begitu kuatnya, begitu sabarnya, begitu istiqomahnya Ustadz Nur Ihsan bersama tim sampai menemukan satu kata yang di dalam juz 30 ada sekian, di dalam juz 1 ada sekian, terus diulang kesekian kali dan ayat sebelumnya. Mudah-mudahan bagi tim yang menyusun metode sekejap ini, Allah selalu limpahkan kesehatan, keberkahan, dan selalu mengalirkan pahala. Amin. Dan bagi saya pribadi dan juga tim di Bandung, insya Allah mempunyai semangat yang harus lebih besar. Karena apa? Saat ini kami sudah diberikan kemudahan oleh tim sekejap pusat ya. Dan kami saat ini memang harus lebih semangat lagi untuk belajar dan juga semangat lagi untuk menyampaikan, walaupun ilmu kami sangat terbatas gitu. Tapi kami menyadari bahwa metode sekejap ini, Masya Allah, walaupun tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nur Ihsan, 20 kali pertemuan itu betul tidak gitu ya. Ternyata saya pribadi merasakan sebagai peserta percepatan untuk kami pun sangat luar biasa. Dan saat ini peserta yang kami paling cepat adalah
sudah di 12 pertemuan Ustadz. Karena Masya Allah ibu-ibu pensiunan dan beliau itu tidak mau seminggu sekali Ustadz. Jadi seminggu 2 kali, jadi luar biasa ini nanti sangat cepat dan Masya Allah kami sangat bersyukur kepada Allah ketika 1 minggu 2 kali beliau-beliau ini menerjemahkannya atau tugasnya itu sangat tepat ya. Kalah saya dengan Pak Endang tuh, Pak Endang. Kalau saya belajar dari Pak Endang itu selalu di awal itu tugasnya. Dan Masya Allah ibu-ibu pensiunan ini luar biasa diberikan kenikmatan di dalam membuka setiap halaman. Sampai ada Ibu Ervi, Masya Allah beliau tuh ketika sudah ada pelajaran sekejap itu senang sekali. Artinya mereka selalu ketagihan ya untuk terus gitu mengartikan karena sudah merasakan enaknya, sudah merasakan kemudahannya di dalam menerjemahkan Al-Quran dan membantu untuk difahami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami apresiasi sekali untuk kelas B ini karena saya masuk hanya setengah pertemuan ya, setengah pertemuan, tapi Masya Allah teman-teman begitu welcome, begitu support dengan kami dan menjadi inspirasi juga bagi kami khususnya bapak-bapak yang sudah sepuh gitu ya, tapi tetap semangat. Maka dari itu kami yang masih muda-muda ini harus lebih semangat lagi, insya Allah ya. Dan bagi teman-teman di kelas lain, yakinlah bahwasanya pertemuan kita kali ini adalah doa-doa yang Allah ijabah melalui doa-doa kita. Sehingga kita harus bersyukur dan alhamdulillahilladzi ala ni'matihi litatimmus sholihah. Segala kenikmatan yang Allah berikan tiada lain adalah untuk menyempurnakan amal. Itu saja Ustadz, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Ustaz. Oke, yang terakhir ya, semua terakhir ini dari seorang pribadi yang suka bantu kita di kelas ini. Dan semoga pahala untuk beliau, yaitu Pak Agus Priantoro. Ya, Bagus, apa kesannya? Dari mana dapat sekejap dan bagaimana perasaannya nih, Bagus? Ya, silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau saya sih, ya pada intinya saya mengambil sari seperti yang diceritakan oleh teman-teman kelas B sekalian ya, dan ada rasa syukur yang sangat luar biasa ketika kita sudah melewati masa-masa pelatihan ya, 20 kali pertemuan secara tuntas, karena di situ kita merasakan bahwa karunia Allah besar dan Allah juga mengabulkan doa-doa kita sehingga kita bisa melewatinya secara tuntas, karena banyak sekali teman-teman kita juga termasuk ya kami juga mulai mengajarkan sekejap gitu atas bimbingan Ustadz Nurisan. Itu juga memang kendala-kendalanya ternyata banyak yang dihadapi. Dari situ saya belajar bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita sehingga bisa menuntaskan proses belajar ini ternyata luar biasa, karena banyak sekali teman-teman yang ternyata nggak sampai tuntas. Seperti Ustaz Zahrama tadi sampaikan juga, dari 70 sekian peserta hanya 27 yang bisa selesai. Itu nikmat yang besar. Dan itu saya sangat mensyukuri ya atas nikmat itu. Terkait dengan metode sekejap ini, pelatihan yang dulunya sebenarnya saya cita-citakan ya di musola di komplek, karena kami termasuk pengurus musola pada saat itu, dan saya juga masih belajar sebenarnya dari mulai awal musola ada, kemudian kami merintis beberapa kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan musola, dan akhirnya kami bertemu dengan Ustadz Nurisan. Ini juga wasilahnya dari ibu-ibu pengajian juga yang ada di musola yang sudah mendahului dengan si kecap dulu, namanya masih si kecap dulu Ustadz. Kemudian kami bertemu dengan Ustadz Nurisan sekitar 2 tahun yang lalu. Kami sangat ingin mengikuti kelasnya, tapi waktu itu harus offline kan, karena memang kondisinya juga belum terpikirkan untuk kelas online. Dan itu masih offline ya. Kami kendalanya adalah mencari peserta yang sekiranya layak untuk dibuka kelas. Itu sulit sekali. Akhirnya waktu itu ya saya harus bersabar ya, menunggu untuk mengikuti pelatihannya. Nah, alhamdulillah kalau saya bilang itu hikmah dari pandemi adalah waktu itu awal-awal pandemi saya dikontak oleh Ustadz Nurisan. Alhamdulillah Ustadz Nurisan nggak melupakan saya. Gitu ya. Meskipun kita sudah lama nggak ada kontak dalam arti kita melakukan pelatihan secara terus-menerus, tapi alhamdulillah Ustadz Nurisan nggak melupakan saya gitu.
terus komunikasi, beberapa info sering di-share. Alhamdulillah Ustaz Nur Rizal menyampaikan bahwa ada kelas online gitu, dan itu saya syukuri sekali karena akhirnya saya bisa mengikuti kelas ini, kelas sekejap. Ya, dan memang dalam proses pembelajarannya juga ya bagi kami ada hal-hal yang menjadi tantangan ya, dan kami juga menyadari teman-teman sekalian juga orang-orang sibuk ya, dan itu memang bagaimana cara mengatur waktunya gitu ya. Tapi Ustaz Nur Rizal selalu memberi motivasi, demikian juga teman-teman yang lain ya. Bu Yulia, Pak Husen yang sudah senior itu kadang saya malu Masya Allah kalau beliau-beliau saja mampu, apalagi saya yang masih di bawahnya, ibaratnya kan anak-anak beliau ya, harusnya lebih semangat lagi harusnya gitu ya. Itu saya belajar dari sana, makanya saya selalu berusaha untuk menyempatkan waktu sebisa mungkin gitu ya. Meskipun ada beberapa yang belum juga karena kadang-kadang kondisi kesehatan yang ya secara teori mungkin kita latihan ya, tapi ternyata yang lebih membutuhkan waktu itu bukan proses latihan menghafalnya kadang-kadang Ustaz. Yang perlu waktu adalah cara setorannya Ustaz. Jadi ngambil momen untuk pas bikin videonya itu kadang-kadang karena nggak cukup sekali dua kali rekaman biasanya saya. Jadi ada saja yang mendistorsi ya, gangguan-gangguan untuk bikin setoran itu ada saja gitu. Kalau hafalan sudah istilahnya bisa sambil tiduran ya kan, sambil nyapu, sambil masak, misalnya cuci piring atau apa itu masih bisa kita lalui lah. Tapi untuk setoran kita perlu waktu khusus nih di tempat-tempat yang layak lah gitu kan, karena kita pakai video ya. Kalau audio mungkin bisa saja dengan segala macam, tapi tetap kita mengupayakan untuk menjaga adab-adab ilmu. Demikian kira-kira gambaran proses-proses yang dilalui, dan kemudahannya itu sangat kami rasakan ya, yang jelas. Dari awalnya yang memang sulit, nggak kepikiran bahwa akan sampai pada titik ini Ustaz. Dulu kami hanya punya cita-cita kira-kira gitu. Kami punya cita-cita bagaimana caranya agar kita itu ketika membaca Al-Quran kita tahu maknanya. Itu cita-cita saja, karena kita bukan orang pesantren ya, nggak sekolah formal di bahasa Arab, dan kami juga mencoba belajar bahasa Arab itu ya beberapa tahun pun hasilnya nggak terasa gitu, karena memang beda tujuan lah kira-kira. Jadi waktu itu memang kami pikirkan kenapa akhirnya dipertemukan dengan Ustaz Nur Rizal juga, karena kami berpikir kami di usia-usia yang seperti ini, dan bukan untuk menjadi ustadz gitu misalnya. Tujuannya tentu ketika mempelajari bahasa Arab ya, ketika membaca Al-Quran itu yang utama, karena kita sebagai muslim pasti baca Al-Quran. Tujuannya apa ya? Ketika membaca Al-Quran kita paham itu, artinya seperti itu. Jadi simpel sebenarnya tujuannya. Jadi nggak harus belajar ilmu-ilmu yang lebih kompleks ya, seperti teman-teman yang dilakukan di pesantren mungkin. Dan ini ternyata alhamdulillah bisa merasakan hasilnya. Yang dulunya hanya cita-cita, ya sekarang kita bisa mengimplementasikannya, dan mudah-mudahan ini juga kita bisa mengamalkannya secara amal, apa yang kita baca, apa yang kita belajar dalam Al-Quran. Alhamdulillah di kelas B ini sangat kompak ya, sangat kompak. Saya juga sangat senang dengan kehangatan suasana kekeluargaan ya. Jadi ada yang senior, ya, ada yang muda, itu sama seperti kayak keluarga gitu rasanya gitu ya. Jadi ada Bu Yulia, ada Pak Husen, Pak Didi, itu Masya Allah. Ada Pak Dr. Irwan, Pak Endang gitu ya. Itu ya seperti keluarga lah, ya mungkin ada anak sulung gitu kan kira-kira. Itu gambaran yang saya rasakan seperti itu. Jadi alhamdulillah dipertemukan dengan kelas B yang sangat hangat gitu ya. Dan ada juga para asisten yang sebenarnya yang seperti Ustaz Rizal, ya Ustaz Al-Fatun itu juga sebenarnya sangat kompeten ya, tapi sangat low profile, jadi tidak begitu terlihat. Saya baru mengenal beliau setelah sama-sama ikut TOT dulu. Ya ternyata setelah saya perhatikan lagi videonya, oh ya ternyata Ustaz Rizal sudah ada sebenarnya dari awal gitu ya. Tapi karena beliau sangat low profile gitu, jadi Masya Allah nggak begitu kelihatan. Tapi alhamdulillah kami juga menjalin komunikasi dengan baik insya Allah. Demikian Ustadz, mohon maaf kalau ada kekurangan juga buat teman-teman. Apabila ada perilaku atau tutur kata saya yang kurang sopan, kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya jadi demikian ya testimoni dari sebagian peserta. Ya semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada semua kita yang hadir saat ini, dan terutama teman-teman ini, Bapak Ibu yang ada di kelas yang masih berlangsung ya. Ada kelas C, kelas D, kelas E, demikian mungkin yang lainnya. Ya, oke, demikian dari kami. Semoga bermanfaat. Kita kembalikan ya kepada Ustaz Rizal sebagai MC.
Masya Allah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Acara selanjutnya pembacaan doa yang kami minta kesediaan Al-Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC untuk memimpin doa. Kepada beliau kami silakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum saya menyampaikan doa untuk semua kita, pesan terakhir dari saya di kelas kita ini ya. Insya Allah kita tetap lanjut insya Allah. Tapi untuk kelas kita ini, saya menyampaikan pesan bahwasanya beruntunglah orang-orang yang bisa menjadi ahlul Quran. Ya. Dan ini pesan Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Siapapun dia, insya Allah nggak pernah rugi tuh. Kalau dia kuat interaksi dengan Al-Quran. Apa tarik sampai bisa faham Al-Quran. Akibatnya dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia dengar Al-Quran dalam posisi dia faham akan maknanya. Ya, kemudian akan berbuah pengamal akan apa yang dia baca tersebut. Maka sekalian, nasihat bagi saya pribadi demikian pula semua peserta untuk terus mengulang-ulang materi yang telah didapatkan sampai dia menjadi seperti orang tua kita. Apa? Kita nggak pernah lupa namanya. Ya, seperti anak-anak kita nggak pernah lupa namanya. Jadi harapan kita ini materi pun seperti itu. Karena insya Allah kita akan menemukannya pada setiap baris Al-Quran ilmu tersebut. Ya, semoga dengan hal itu benar-benar bisa punya pengaruh sangat besar bagi semua kita. Mari di akhir pertemuan Bapak sekalian, ya kita meminta kepada Allah, ya berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan ilmu Al-Quran kepada kita. Demikian pula agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada semua yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم علمنا القرآن وفقهنا في الدين اللهم علمنا القرآن وفقهنا في الدين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم يسرنا لتلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا ممن يفهمون كتابك اللهم اجعلنا ممن يتدبرون كتابك اللهم يسرنا للعمل بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Baguskanlah dunia kami, tempat di mana kami tinggal. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baguskanlah akhirat kami, tempat di mana kami kembali. Amin. Jadikanlah hidup kami, hidup yang penuh dengan keberkahan. Amin. Jadikanlah kematian kami sebagai penutup semua keburukan kami. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk membacanya sepanjang siang dan malam. Amin. Ya Allah, Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa memahami kitab Engkau, ya Rahman. Amin. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa memahami kitab Engkau, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mentadabburi kitab-Mu, ya Allah, ya Rahman.
Ya Allah, Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mengamalkan kitab-Mu ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah keberkahan kepada waktu-waktu kami dengan Al-Quran. Berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, anak kami, suami kami, istri kami, dan semua orang-orang yang Engkau cintai ya Allah dengan Al-Quran. Berikanlah keberkahan kepada waktu-waktu kami ya Rahman dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami selama kebersamaan kami belajar ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami selama kebersamaan kami belajar ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami cintai, dosa anak-anak kami birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kemudahan kepada kami beramal soleh, amal soleh yang mendekatkan kami kepada surgamu birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam bentuk keburukan. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, penuhi hati kami dengan kecintaan kepada kitab-Mu ya Allah. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan kecintaan kepada kitab-Mu ya Allah. Penuhi hati kami dengan kecintaan kepada orang-orang yang mencintai kitab-Mu ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk melanjutkan proses belajar ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mati Ustaz. Mic-nya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, ya, maka kita sampai pada acara yang terakhir dari kegiatan tasyakuran penamatan pelatihan sekejap paham Al-Quran, ya, juz 1 atau level 1 kelas B. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz, kepada Ustazah Rahma, dan kepada seluruh peserta yang ikut serta mensukseskan acara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dan memperjumpakan kita kembali di lain waktu dalam kegiatan yang lain, insya Allah, dengan izin Allah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sudah foto ya, sudah foto. Ya, nanti kami akan kirim fotonya di grup insya Allah. Ya, sudah dokumentasinya. Kami akan kirimkan di grup insya Allah. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di kelas level 2 insya Allah Ta'ala. Yang akan dimulai tanggal 10 Januari insya Allah. Yang akan bergabung dengan teman-teman dari kelas lain. Kelas lain insya Allah Ta'ala. Punya teman-teman baru insya Allah Ta'ala. Oke, makasih banyak semuanya. Sama-sama. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Luar biasa ini, Masya Allah. Terima kasih semuanya.